Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai absolutisme di Rusia. Dosen pengampu Cicilia Amelinda MPD. Absolutisme di Rusia. A. Pengertian absolutisme. Menurut Daryanto, di dalam kamusnya Kamus Bahasa Indonesia, bahwa absolutisme dalam arti luas adalah bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar, bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa, raja, kaisar, diktator, dan lainnya. Absolutisme adalah suatu model pemerintahan yang kekuasaan tunggalnya dipegang oleh pemimpin atau kerajaan yang dilakukan secara absolut otoriter. Pemahaman pemerintahan yang berada di bawah satu tangan dengan kekuasaan mutlak. B. Sejarah pembentukan monarki absolut di Rusia. Munculnya monarki absolut di Rusia dimulai pada paruh kedua abad ke-17. Pembentukan absolutisme di Rusia juga disebabkan oleh alasan kebijakan luar negeri, kebutuhan untuk memperjuangkan kemerdekaan politik dan ekonomi negara untuk mengakses ke laut. Monarki absolut ternyata lebih disesuaikan dengan solusi masalah ini daripada monarki perwakilan perkebunan. Pembentukan monarki absolut di Rusia dimulai pada akhir abad ke-17. Dia dicirikan tanda-tanda sebagai berikut. 1. Seluruh kepenuhan kekuasaan negara ada di tangan satu orang. 2. Kehadiran birokrasi yang profesional. 3. Penciptaan tentara yang kuat. 4. Kurangnya badan dan lembaga perwakilan kelas. C. Ciri-ciri absolutisme di Rusia. 1. Absolutisme Rusia tidak muncul atas dasar sosial yang sama seperti di Eropa, karena pada pergantian abad ke-17 dan ke-18 hubungan borjuis tidak berkembang di Rusia, tidak ada keseimbangan antara kaum bangsawan dan borjuis. 2. Pembentukan absolutisme di Rusia sebagian besar dimulai karena faktor kebijakan luar negeri, dan oleh karena itu hanya satu bangsawan yang mendukungnya. 3. Tradisi Pech yang dilestarikan yaitu demokrasi oleh rakyat terus beroperasi di negara ini, yang akarnya dapat ditemukan bahkan selama keberadaan Republik Novgorod dan negara Rusia kuno. D. Aparat negara monarki absolut Rusia. 1. Rusia pada masa Peter I. Peter naik tahta dalam usia yang masih sangat muda, belum mencapai 10 tahun, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1682 bersama saudara tirinya Ivan Alexeyevich. Peter dinobatkan menjadi Tsar Rusia. 2. Rusia pada masa Peter III. Peter III adalah sosok yang lemah tetapi kasar. Sebagai Tsar, ia tidak memiliki kemampuan sebagai pemimpin sebuah negara besar. Keberpihakannya pada Rusia mempengaruhi kebijakan internasional Rusia. 3. Rusia pada masa Catherine II. Periode pemerintahan Catherine II memberikan banyak kemajuan bagi Rusia, tak hanya di bidang politik dan pemerintahan. Kesehatan Catherine mengalami kemunduran seiring dengan meningkatnya usia. Catherine II meninggal 7 November 1996 dan diteruskan oleh putra tunggalnya Pavel Petrovich yang berkuasa hingga 1801. 4. Rusia pada masa Alexander I. Alexander adalah putra pertama Paul I dengan Imperatrice Maria Feodorovna. Ia lahir pada 12 Desember 1777, menduduki tahta pada 12 Maret 1801 dan mendapatkan mahkota kerajaan setengah tahun kemudian. Lupa akan ide-ide liberal, pembebasan petani, budak, dan konstitusi tidak dilaksanakan. 5. Rusia pada masa Tsar Nicholas I. Tsar Nicholas II adalah seorang raja yang sangat percaya dan yakin bahwa autokrasi merupakan sesuatu yang paling tinggi dan paling dibutuhkan oleh Rusia. Ia sangat memusuhi pikiran-pikiran konstitusional, bahkan mengatakan bahwa ia akan menjaga prinsip-prinsip autokrasi setegas bapaknya, yakni Tsar Alexander III. Dampak absolutisme di Rusia. Pemerintah masa Nicholas II banyak muncul kelompok-kelompok rahasia yang ingin menggulingkan kekuasaan kekaisaran. Pada akhirnya Nicholas II digulingkan oleh Partai Sosialis. Terima kasih, itulah tadi
penjelasan materi mengenai absolutisme di Rusia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.